Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa indices. Pertama Buka, kedua Gotoh, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 Bovin, ke-10 Avia, ke-11 Maha, ke-12 DMMX, dan terakhir Unik. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup terkoreksi 2,36% ke harga 124. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Buka diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka kondisi sekarang kembali dia membentuk all time low. Kondisi sekarang kalau nggak mantul dari 120 bisa ke 100. Gimana tahu caranya atau indikasinya ya? Karena ini kan all time low. Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high terdekat itu bisa. Nah, ini kan dia ada di Fibonacci retracement-nya 120. Jebol itu ya selanjutnya 100. Lihatlah besok kalau memang ada buying power ya. Cobalah. Siapa tahu dikasih 5% kan lumayan tuh. Saham turun tuh pasti ada teknik rebound juga, tapi nggak tahu di 120 kah reboundnya, 110 atau maksimal di 100. Karena Buka ini terus all time low, ya. Jadi ya saya beberapa kali kena cut loss juga di Buka. Skip aja dulu. Atau lihat besok lah. Kalau memang ada buying power tuh lihat di 120 tuh bertahan nggak. Kalau dia bertahan tuh ada potensi teknik rebound 5%-an. Tapi disclaimer. Untuk Buka langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gotoh yang ditutup di harga 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibongkar sebenarnya Gotoh ada distribusi. Hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Gotoh kondisi sekarang supportnya 58. 60 itu ya. Menarik, bisa ada teknik rebound tapi rebound terbatas karena Gotoh juga kalau dilihat dari MACD-nya dah dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi hati-hati pokoknya kalau dia jebol 58 mungkin bisa ke 54. Tapi semoga bertahan lah. Ke 50 mungkin nggak? Kayaknya nggak sih. Tapi kita nggak tahu juga ya seperti apa. Karena yang di dalam ini juga banyak fund besar. Masa sih sampai ke 50? Tapi kalaupun ke 50 mungkin tahun ini bangkit juga dari 50. Kemungkinan besar ya. Karena secara bisnis memang masih rugi. Tapi ya pasti ada aja perubahan-perubahan atau gebrakan-gebrakan baru. Dan juga kalau nggak salah Gotoh baru menaikkan fee transaksi ya untuk seller. Nah itu bisa jadi sentimen juga untuk biar bisa profit ya. Gitu aja untuk Gotoh. Kalau Gotoh sih saya trading aja lah. Nanti saya lihat di 59 atau 60 itu kalau memang ada pantulan, ada buying power ya bisa saya masuk. Cari profit juga ya. Seperti itu. Profit pendek kan lumayan untuk Gotoh ya. Tapi saat ini memang dia dari beberapa hari yang lalu terus membentuk low baru. New low. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 390 terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya IMTK. Waduh. Bisa masih turun. Tapi ini ada bola 3 black row ya. Mungkin teknik rebound bisa. Tapi kayaknya sih nggak jauh. 410 itu palingan. Ya 410 itu atau maksimal 420. Masih berpeluang kalau IMTK swing low sekali lagi ke sekitaran 350-360. Kalau menurut saya situ akan menjadi swing low-nya. Ini gambaran saya sudah ya. Kemungkinan besar nanti setelah dia swing low ya akan sideways 360 sampai 420 itu untuk IMTK. Seperti itu aja. Untuk IMTK gimana yang nyangkut atas nih? Kan banyak tuh. Mungkin Bapak Ibu yang nggak rela ke atas ya sabar aja lah. Kunci nggak pakai stop loss tuh sabar. Kalau Bapak Ibu mau trading pasti sahamnya naik itu ya sangat mustahil. Pasti ada turun-turunnya. Baik itu juga big cap juga ya pasti ada koreksinya kan nih. Lihat big cap tuh turun dalam kan. Dari high-nya ya seperti itu memang market. Kalau nggak mau pakai stop loss kuncinya cuma sabar. Seperti itu ya. Untuk IMTK mungkin rebound bisa. Mudah-mudahan market besok bisa rebound ya. Dia rebound sebentar. Tapi ya itu kemungkinan sih pola dead cat bond IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1505 terkoreksi 3,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SRTG kemungkinan besar bisa pola dead cat bond nih. Kalau nggak bertahan di atas 1500 pola dead cat bond. Arahnya 1400 bahkan kalau menurut saya SRTG bisa swing low sampai 1300-an. Jadi ada potensi turun sekitar ya mungkin 10% lagi lah maksimal loh kemungkinan. Kalau ISG-nya turun koreksi yang cukup dalam
SRCG itu berpeluang turunnya sekitar 10% lagi. Kalaupun turun, dengan catatan ya jebol dulu atau turun di bawah 1400. Tapi kalau dia besok turun di bawah 1500 tuh tanda-tanda lemah. Bahkan terdekatnya uji 1400. Itu tren jangka pendek. Jangka menengah ya kita lihat ke depannya. Setelah dia bottom koreksi IHSG kira-kira di mana? Apakah di 1300-an atau di 1400-an ini untuk SRTG? Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 128, terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SCMA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA, wah skip aja dulu. Kalaupun rebound biasa. Dia ini mantul dari 120 kebetulan aja. Jadi baru teknikal rebound biasa, belum bisa mengkonfirmasi. Bagi Bapak Ibu yang beli dari bawah ya cuan bungkus saja saat ini. Besok gimana nih? Mungkin rebound tapi terbatas. Kayaknya dia akan susah menembus 132 ya. Susah kayaknya dia menembus. Jadi lebih condong arahnya ke bawah karena ini dah terkonfirmasi patah trend sideways-nya dan arahnya ke bawah dan pola dead cat bounce. Ya, kira-kira kemana nih pola dead cat bond-nya? Melihat histori sebelumnya, waduh ini enggak. Wah, ini udah dekat 120 ya. Titik terendahnya waktu COVID. Tapi kalau ditarik trend descending triangle-nya ini bisa sampai 100 turunannya. Ya kita lihatlah ke depannya untuk SCMA. Jadi skip aja dulu kalau mau trading cepat. Jangan berharap dulu profit besar saat ini di SCMA. Ya. Yang punya dari bawah bungkus kalau profit. Gitu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 95 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIRG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya WIRG. Waduh, jangan dulu lah. Tunggu di 90 siapa tahu ada pantulan. Skip aja lah. Untuk WIRG ya, jangan beli saat ini. Nanggung. Karena ya kalau dia turun bisa sampai 90 tuh lumayan. Floating loss-nya 5%-an. Jadi skip aja dulu. Di bawah 100 tuh tanda-tanda lemah. Incar 90 supportnya itu. Mantul nggak kira-kira di situ untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang masih dalam pemantauan khusus tanda X. Jadi naiknya pun 10%. Dan juga ini dalam FCA ya. Full call auction. Jadi ya dia tuh 4 kali jadi transaksi setiap per 1 jam. Asing memang net buy. Kalau di broker summary-nya GIA didistribusi oleh CPHD nih. Ya, 2 broker yang buang barang. Secara teknikal ya belum menarik. Nah, kalau pokoknya saham-saham FCA itu terlalu beresiko lah kalau mau beli ya. Karena transaksinya kan cuma 5 kali dan itu ditentukan. Kita nggak bisa juga mau harga berapa kan ya sesuai regulasi apa? Sesuai yang ditentukan harga opennya harga pas per 1 jam. Jadi skip aja dulu lah. Nunggu lepas dari pemantauan khusus baru perhatikan lagi. Kalau yang nyangkut ya banyak-banyak sabar aja. Gitu aja. Untuk GIA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SLIS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya SLIS sih dikasih lemah. Jangan dulu lah. Udah jebol 60 nih. Skip aja. Kalau saya sih skip. Walaupun doji. Kalau menurut saya naik-naik terbatas. Kalau sampai besok dia tembus 60 sih. Ya bagus. Tapi kayaknya susah. Ya. Jadi skip aja lah dulu untuk SLIS saat ini. Gimana yang sudah beli? Ya kalau mau stop loss aja di 53. Jebol 53 buang aja tuh. Saat ini untuk SLIS. Seperti itu. Langsung saja. Selanjutnya. Ada Wofin yang ditutup di harga 1175 menguat 2,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Wofin ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya Wofin baru teknikal rebound biasa juga belum bisa mengkonfirmasi karena di bawah 1200 di bawah EMA 200-nya tuh bisa pola dead cat bounce. Tapi sebenarnya ini bisa jadi swing low. Mungkin nggak swing low di area 1200-an nih dengan kondisi IHSG yang di bawah 7.200 ya IHSG itu. Nah, sangat kecil kemungkinan bahkan bisa dalam nih. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari single low ke swing high. Wah, dia mantul dari Fibonacci retracement-nya ya 61,8. Nggak jauh lagi sih kalau menurut saya turunannya nih untuk Wofin ya. Di sekitaran 1100 1050 itu. Kalau ke 1000 kayaknya enggak. Di area ini nih kemungkinan besar 1100 1050 itu. Nah, area ini nih kemungkinan besar maksimal swing low-nya. Kita lihat nanti ke depannya ya. Kalau Bapak Ibu mau kumpulin cicil sabar ya. Ya jangan berharap nanya lagi
kemana arahnya. Pokoknya di bawah 1200 arahnya tuh bisa sampai 1100 sampai 1050. Nggak perlu nanya-nanya, pokoknya ya itu arahnya. Mau tiap hari dia rebound sedikit ya konfirmasinya 1200 tembus baru swing atas. Kalau bisa bertahan, kalau enggak ya di area ini aja di bawah 1200 sampai 1050. Di situ-situ dia aja bergerak. Jadi Bapak Ibu juga kalau punya sahamnya sabar, tunggu aja sampai dia meletus ke atas rebound gitu ya. Untuk Bovin, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Avia yang ditutup di harga 540 menguat 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Avia diakumulasi. Mampu rebound nggak nih? Di atas 550 sih bagus. Tapi sayangnya dia terus lower high, lower low. Dan ya di atas 550 baru oke lah. Kalau nggak ya 500 lagi. Pokoknya besok dia tembus dulu 550-nya. Kalau nggak swing bawahnya kalau menurut saya sih nggak jauh lagi lah. Jelek-jeleknya lah ya kita tawar aja bawah 486 lah. 486 500 tuh swing low-nya kemungkinan besar. Kalau minggu ini dia nggak mampu tembus 550, kemungkinan besar pola dead cat bound masih bisa turun koreksi ke area 50486. Tapi itu kemungkinan besar swing low maksimalnya, dan disclaimer itu baru analisa, kedepannya kita lihat update-nya untuk Avia. Seperti itu aja untuk Avia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Maha yang ditutup di harga 216 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. Maha bagus. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola cup and handle. Dan dia sudah konfirmasi breakout. Kalau menurut saya Maha konfirmasi breakout. Kecil kemungkinan kalau false break lagi di bawah 200. Jadi kalau ada koreksi itu malah kesempatan beli. Dan Maha sudah masuk rekomendasi saya hari kemarin. Ya, saya suruh spec buy di 206 sampai 204 itu ya. Dan sekarang sudah floating profit 5%-an. Kalau ada yang pasang trailing stop, karena target saya itu 220 sampai 230. Kalau ada yang TP ya syukurin. Tapi semoga terus naik ya, lanjut. Kalau saya sih berharapnya lanjut naik. Tapi yang sudah TP ya pasti berharap koreksi dulu ya. Support kuatnya 200 harusnya dijaga. Ini terkonfirmasi targetnya itu 250 ya. Tapi ini disclaimer, tergantung Bapak Ibu lah. 240 250 tuh arahnya. Kalau menurut saya Maha trennya bagus, arahnya berpotensi masih ke atas. Kalau ditarik tren dari high-nya itu sudah terkonfirmasi breakout. Tapi kalau ditarik dari, nah ini juga sudah breakout. Kalau ditarik dari high-nya di Agustus sudah breakout juga. Nah ini ya 200 tuh level yang harus dijaganya. Kalau jebol itu ya false break ya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Siapa tahu nggak dikasih koreksi dia malah naik. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Maukah stop loss di bawah 200? Itu aja ya. Belum tentu juga turun. Kita lihat aja besok dan minggu depan. Siapa tahu dia tembus 220 digas langsung 250 kan bisa ya. Untuk Maha masih bisa diperhatikan untuk Maha. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 92, terkoreksi 1,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya di MMX didistribusi. Langsung saja ke teknikannya di MMX. Wah, ini di level-level yang memang dia harus rebound ya. Kalau dia jebol 90-nya lagi, buang aja. Udah ya, tapi ini saham crossingan ya, sering terjadi ya, kiri kanan bandarnya main sendiri. Tergantung Bapak Ibu. Kalau saya sih skip aja. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya silakan, tapi hati-hati kalau udah jebol 90 atau 89 itu. Tutup di bawah itu ya udah sinyal-sinyal lanjut turun lebih dalam. Dia kemana arahnya? 80 ya, seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Unik yang ditutup di harga 400, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Unik didistribusi. Langsung saja ke teknikanya Unik. Wah, ini di harga-harga pucuk ya. Jadi gimana broker semuanya distribusi? Skip aja lah yang belum punya ya. Tapi ya lihatlah hari ini gimana kondisinya. Supportnya 380. Ya itu support toleransi. Wah 370 tuh. Ya 370. Nah ini supportnya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya sih nggak ngambil. Walaupun bisa berpotensi naik. Tapi di harga sekarang saya nggak mau ngambil. Terlalu beresiko ngambilnya. Iya kalau naik. Kalau dia tiba-tiba dibuang, diguyur tuh jauh kan. Cut loss-nya 5%, hampir 6% tuh. 7% lebih. Jadi skip aja lah. Kalau yang punya dari bawah ya follow the trend, pasang trailing stop, jangan sampai balik BEP. Gimana kalau yang sudah beli? Tergantung masing-masing lah. Mau di hold silahkan, nggak mau di cut loss juga silahkan. Kalau saya saat ini nggak ngambil Unik.
Atau saya lihat besok kalau memang ada buying power, mungkin trading cepat. Kalau untuk swing harga sekarang sangat kurang ideal kalau baru mau beli. Itu aja untuk unik, tapi bisa masih berpeluang rebound. Tergantunglah market makernya saat ini. Ya, tapi hati-hati, supportnya agak jauh, 370 itu. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.